tanpa Tuhan yang menyertai kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu memohon kepadamu, Tuhan, biar Engkau boleh selalu mendampingi kami. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, di mana pada pagi hari ini kembali kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan BKR Singer musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dan pengharapan Tuhan, otoritas Allah turun atas kami, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Terima kasih Bapa, selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, stamina, imun yang baik kepada kami, sehingga kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Saya undang semuanya untuk berdiri diri, kita akan mengenalkan ibadah kita. Sebelum kita memujikan Tuhan, berikan salam kanan kiri pada Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya undang semuanya untuk berdiri. Tuhanlah berkuasa dan hanya Dialah gunung batu bintang. Dialah pertolongan kita.
ajarkanlah kami untuk mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengaminkan pujian ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sudah menaikkan pujian, biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sangat membutuhkan di akhir zaman ini Tuhan, nasihat, teguran, peringatan akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh hidup dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, setiap kali kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah satu kemurahan Tuhan. Mengapa saudara? Kalau kita melihat situasi kondisi yang sekarang ini, orang bisa tiba-tiba sakit, orang bisa tiba-tiba meninggal dunia. Ya saudara, jadi kalau kita masih ada kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada salah satu kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya 43 ayat 1 dan 2 dengan tema yang sudah saya sharekan di grup, ya. El Shaddai, Immanuel, itulah janji Tuhan untuk kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Saudara dapat melihat di layar LCD, ya. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Ya, judul tema pada pagi hari ini adalah El Shaddai, Immanuel. Ya, itulah janji Tuhan untuk kita. Saudara, kita tahu apa arti El Shaddai, apa arti kata Immanuel. El Shaddai artinya Allah menjaga kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, satu dua kata itu yang tidak dapat dilepaskan. Mempunyai ikatan, mempunyai satu arti yang sangat besar. Saudara, firman Allah mengingatkan mengapa Allah mengatakan jangan takut. Allah El Shaddai. Mengapa Allah mengatakan melalui firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan ini kepada sidang jemaat Tuhan. Kami dihimbau hamba-hamba Tuhan GBIS Jatim Bali untuk selama ini selalu
untuk menyampaikan khotbah yang sesuai dengan kondisi sekarang. Ya, bukan berarti kita harus khotbah selalu tentang berkat terus, atau khotbah tentang masalah terus. Ya, harus bukan semuanya ya, saudara. Mengapa Allah mengatakan jangan takut Allah El Shaddai? Karena setelah kita membaca dari ayat ini, karena Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, sudah menebus kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Haleluya. Dan yang kedua adalah, mengapa Allah menyatakan jangan takut Allah El Shaddai? Karena saudara dan saya, engkau adalah miliknya Tuhan, kepunyaanku, miliknya Tuhan. Engkau di sini adalah saudara dan saya. Jadi saudara, kalau kita ini miliknya Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya. Dan kemudian yang kedua, mengapa Allah menyatakan dan mengingatkan kepada kita Immanuel? Setelah Allah menyatakan El Shaddai, Allah menjaga kita karena kita adalah umat tebusannya, kita adalah miliknya sendiri. Dan yang kedua adalah Allah menyatakan bahwa Dia adalah Immanuel. Saudara, kita melihat firman Tuhan mengatakan, ketika kita menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai saudara, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Apa itu air, saudara? Saudara, kalau kita berbicara air, saudara ya, sesuatu yang menakutkan ya, saudara, kalau tiba-tiba ada banjir ya, saudara. Saya lanjutkan dulu. Melalui sungai tidak akan dihanyutkan. Dan yang kedua, mengapa Allah mengatakan Dia adalah Immanuel? Karena ketika engkau, saudara dan saya, berjalan melalui api, ya, engkau tidak akan dihanguskan. Kita tidak akan terbakar. Jadi ada air, ada api. Bagaimana menurut saudara ketika bencana alam terjadi, air dengan api, air misalnya banjir gitu ya saudara ya, atau api misalnya kebakaran, mana yang lebih hebat menurut saudara? Yang rasanya sulit untuk ditanggulangi gitu ya, diselesaikan gitu. Gimana saudara? Air atau api? Menurut saudara, mana yang lebih gampang diselesaikan pokoknya ya? Kalau misalnya api dipadamkan, kalau misalnya air diapakan bu ya? Mana yang lebih berbahaya gitulah saudara ya? Air. Kalau api saudara, begitu kobongan ya, terbakar, disemprot gitu, mungkin bisa ya tidak segera padam ya, mungkin melalui juga beberapa waktu bisa padam. Tetapi kalau air saudara, bagaimana saudara? Susah ya rasanya ya kalau air ya. Pakai apa? Nah itulah saudara. Jadi itu berbicara dari semua masalah-masalah yang rasanya hebat bagi kita, rasanya sulit bagi kita, tetapi kita tahu Allah kita Immanuel, Dia akan menyertai kita. Dan sampai kita badan kita ini terganggu oleh musibah itu, musibah air, musibah api, ya saudara. Itulah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Ini suaranya kok beda-beda rasanya ya? Enggak ya? Bagaimana saudara? Penangkapan saudara kan saya tidak bisa kontrol. Tetap ya, suara saya tetap ya, tidak berubah ya. Kadang-kadang bisa keras, kadang-kadang bisa tidak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti biasanya ya, kalau hamba-hamba Tuhan menyampaikan khotbah, sebelum khotbah, hamba Tuhan itu akan bertanya begini, apa kabar saudara? Jawabannya apa saudara? Luar biasa. Jawabannya pasti saudara akan menjawab luar biasa. Ya, pasti akan menjawab luar biasa. Tetapi ketika ditanya yang luar biasa itu apanya? Tuhan Yesus. Ya. Selain itu saudara,
luar biasa berkatnya? Bisa masuk saudara? Bisa. Kalau kita berkata luar biasa masalahnya, masuk saudara? Enggak. Bagi saudara, mana yang lebih banyak? Mendapat berkat atau mendapat masalah? Mendapat berkat ya? Amin ya. Kalau saudara berkata lebih banyak berkat, ya puji Tuhan, saya ikut senang juga. Tetapi ketika saudara berkata banyak masalahnya, bugem, apakah bugemnya ngomong kapok, syukur? Tidak. Hamba Tuhan akan berkata puji Tuhan. Mengapa saudara? Sebab ketika Tuhan mengizinkan masalah itu datang, ya saudara, masalah itu juga menjadi satu berkat buat kita. Ya, acap kali Tuhan harus memproses kita melalui masalah. Setelah masalah itu selesai, barulah kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, saya telah mengalaminya ya saudara ya, melalui sakit itu saudara ya, sakit yang 3 berturut-turut rasanya ya, sakit yang pada waktu hari Minggu itu, kemudian sakit saya ambil sakit tidak bisa BAB, dan kemudian saya jatuh. Aduh, saya berkata, Tuhan, mengapa Engkau memproses saya seperti itu? Saudara, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saudara, saya kalau berpikir, ya mungkin Tuhan punya maksud supaya saya istirahat. Ya, ada istirahatnya saudara ya. Puji nama Tuhan, saudara, terima kasih. Ya, saya tidak memprotes atau memberontak. Kenapa saya sebagai hamba Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya harus mengalami seperti ini? Tidak. Sekalipun secara batin juga saudara, saya sempat, ya karena saya mendengar isu-isu yang tidak sedap, saya mendengar isu-isu yang tidak enak terhadap diri saya sempat, ya katakanlah, saya shock saudara. Tetapi ketika itu juga saya harus menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Secara batin saya sedih saudara, kalau saya harus mendengar isu-isu yang tidak enak, sekalipun itu sudah diluruskan oleh adik saya. Tetapi saudara, mungkin itu tidak cukup kuat ya saudara ya. Tetapi saya ingin membuktikan bagaimana Tuhan sudah menolong saya. Ya, di situ ketika saya sedang saya diproses sama Tuhan, secara batin saya sakit rasanya ya. Tetapi kemudian tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kepada saya, gak usah sedih. Aku adalah El Shaddai, aku adalah Immanuel, aku akan membuktikan siapa engkau hambaku. Dan disitulah saya kemudian diingatkan oleh Tuhan bahwa di sisi yang lain saya sedih secara batin saudara, tetapi di sisi yang lain saya beranggapan, saya percaya Tuhan sedang mempromosikan saya. Apa promosinya saudara? Bukan promosi supaya saya terkenal, tidak. Tetapi saya yakin Tuhan akan memakai saya lebih hari lebih heran, dan itu menjadi permohonan saya kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan sampai kepada saat ini saya boleh ada seperti mana saya ada. Ya saudara, ketika itu memang sudah saya lab ke dokter, pemeriksaan dokter, semuanya hasilnya baik, tidak ada apa-apanya. Ya, manusia sih boleh mereka-reka. Ya, itu sebabnya kita mau belajar, manusia tidak boleh berprasangka buruk, tetapi kita mau belajar untuk positive thinking. Ya, saudara, karena kita tahu apa? Karena Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah Immanuel. Ya, semua terhadap kita semua, kita harus selalu tidak boleh berprasangka buruk, pikiran yang negatif, karena kita tahu ketika kita mungkin Tuhan izinkan kita sakit atau kita mengalami satu masalah, pergumulan, jangan kemudian kita menghakimi, oh kamu salah, oh kamu berdosa. Tidak. Tetapi sedang Tuhan memproses kita, sedang Tuhan mempromosikan kita. Promosi apa saudara? Supaya kita naik level lebih tinggi lagi.
Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, jadi kalau ditanya apa kabar luar biasa, itu adalah jawaban yang cukup baik juga, ya saudara. Secara rohani mungkin jawabannya luar biasa. Tadi sudah dijawab, adalah Yesusnya yang luar biasa. Kalau secara jasmani, bagaimana saudara? Sikonnya yang luar biasa. Duh, kenapa sikonnya? Sikon itu adalah situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisinya luar biasa. Mengapa saudara? Bagaimana dengan situasi kondisi saat ini? Saudara semua merasakan, semua saudara mungkin membaca di medsos atau di televisi atau di apa saudara. Bagaimana keadaan situasi kondisi sekarang? COVID-19 belum selesai, langsung ada lagi masalah mengenai tsunami, rasanya mungkin hanyut ya saudara ya, tenggelam. Tetapi yang sekarang ini lagi panas-panasnya apa saudara? Ya, bumi semakin panas ya saudara ya. Ya, termasuk itu di Indonesia yang saat ini sedang memanas saudara. Ya, saudara-saudara, yang memanas itu situasinya, kondisinya, manusianya. Apa yang terjadi saudara? Dari pemberitaan kita tahu ada demo, ada unjuk rasa, ya saudara. Ya, hati dan pikirannya panas. Ya saudara, ada kata-kata bijak yang berkata seperti ini saudara. Hati boleh panas, tetapi kepala harus dingin. Nah, ini gimana saudara? Hati boleh panas, tetapi kepala harus dingin. Gimana ini mengoperasionalkannya? Saudara, ya. Tapi kalau sudah korslet, ya, hati panas, kepala juga ikut panas, korslet saudara, tidak terkendali. Apa yang terjadi saudara? Terjadilah yang namanya emosi. Terjadilah apa yang namanya marah besar. Ya, terjadilah memberontak, melawan, menentang, memprotes, dan itulah saat-saat ini yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak cinta kepada Tuhan, yang tidak cinta juga kepada tanah air. Saudara yang terkasih, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah menyerang, kemudian merusak. Waduh saudara tahu sendiri ceritanya ya saudara ya. Ya, kita dihimbau untuk kita tidak mengakut kejadian-kejadian unjuk rasa itu ya saudara ya. Cukup kita melihat saja, ya, memperhatikan dan mempelajari, dan kita harus berhati-hati. Puji nama Tuhan saudara. Bagaimana dengan kondisi yang telah kita lihat saat-saat ini? Semua kejadian saudara ya, semua kejadian-kejadian yang ada, apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan tahu? Jawabannya apa saudara? Pasti Tuhan melihat. Pasti Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan tahu. Lalu bagaimana sikap Tuhan, tindakan Tuhan? Kalau tindakan aparat saudara, kalau aparat sih langsung bisa bertindak ya, langsung disemprot. Pakai apa itu? Semprot ya, semprot apa ya? Gas air mata kayaknya, nggak tahu saya. Air ke apa adalah saudara? Kalau aparat bisa langsung mengambil tindakan dengan cara yang seperti itu ya, mengadakan penyemprotan gas air mata. Tetapi bagaimana Tuhan? Seandainya Tuhan turun, langsung Tuhan bertindak, di apa yang manusia ini? Nah saudara, bagaimana sikap Tuhan terhadap manusia? Tuhan senantiasa melihat, selalu melihat sikap hati perbuatan manusia. Allah kita, Tuhan Yesus yang ada di surga, Dia melihat siapa dan apa yang dilakukan oleh mereka. Saudara, apabila mereka sadar, apabila mereka menyesal, apabila mereka menyesal atas perbuatannya, kebrutalannya, saudara, mereka akan aman di dalam Tuhan. Ya,
harus menuai perbuatannya. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Firman Allah katakan bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia berada di dalam dunia. Perbuatan apa saja, apalagi perbuatan dosa. Sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum kita mati, saudara, kita harus segera menyelesaikan. Selagi ada kesempatan buat kita, cepat-cepat selesaikan. Karena apa, saudara? Kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Harus kita selesaikan. Ya, dalam Roma 14 ayat yang ke-12 kita baca, ya, di situ dikatakan bahwa setiap manusia, tidak bisa orang tua mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya, suami mempertanggungjawabkan istrinya, atau sebaliknya. Tidak, masing-masing kita. Saudara yang dikasih, kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang belum kita lakukan terhadap Tuhan, apa-apa yang belum kita selesaikan, PR-PR apa yang belum kita selesaikan, segera selesaikan sekarang. Selagi ada kesempatan, dan kesempatan ini adalah hanya sedikit lagi, saudara. Saya tidak menakut-nakuti, saudara, kiamat akan cepat datang, tidak. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Firman Tuhan minggu yang lalu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Jadi saudara yang terkasih, sekarang inilah, bukan besok-besok atau nanti, sekarang inilah, segera kita menyelesaikan. Ya, saudara, tidak usah takut, saudara, karena kita tahu Allah El Shaddai. Ya, puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa keadaan dunia semakin hari tidak akan semakin membaik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, saudara catat saja, tidak usah kita baca mengingat waktu, bahwa keadaan dunia akhir zaman ini semakin tidak karuan. Semua kehilangan kasih. Kasih manusia akan menjadi tawar. Tetapi saudara yang kekasih, bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita tetap mempertahankan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Karena kasih itu merupakan buah yang pertama dari buah-buah roh. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Kembali, Allah El Shaddai, Allah Immanuel, itulah janji Tuhan untuk kita. Ya, dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita harus mengaminkan janji Tuhan itu. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Kalau saya yang berjanji kepada saudara, bisa meleset, saudara. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin, dan selalu ditepatinya. Ya, ada satu pujian yang berkata, El Shaddai, tak usah kita takut, karena Allah yang menjagaku, karena Allah yang memeliharaku, karena Allah yang menghiburku, karena Allah yang memberkatiku. Itulah Allah El Shaddai, dan itulah Allah El Shaddai yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kemudian Matius 28 ayat yang ke-20, ayat yang sudah sangat kita kenal sekali, bahwa aku akan menyertai kamu sampai, teruskan, aku akan menyertai kamu sampai. Nah, ini yang akan saya tanyakan kepada saudara. Apa jawaban saudara kira-kira? Bagaimana? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, atau aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya? Ayo saudara. Bukan untuk selama-lamanya, saudara, ya. Kalau selama-lamanya tidak, karena kita akan menempati kita di surga. Dan kalau kita sudah di surga, kita tidak ada lagi pengawalan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan, penyertaan Tuhan tidak ada lagi, karena kita sudah ada di surga. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu hingga kepada akhir zaman. Dan saat inilah kita sudah berada di akhir zaman, dan kita yakin bahwa Allah akan menyertai kita. Amin, saudara. Amin, ya. Sampai akhir zaman, sampai kita menutup mata, Allah akan menyertai kita. Nah, sekarang inilah, jangan saudara duduk ya, saudara, ya.
yang menjadi suatu pertanyaan dan harus kita jawab secara pribadi dalam hidup kita. Memang Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetap menjadi satu pertanyaan Tuhan, kepada siapakah janji itu diberikan? Apakah kepada semua orang? Tidak. Apakah janji itu diberikan kepada semua orang? Tidak. Janji-janji dalam firman Tuhan itu bukan diberikan kepada semua orang. Tidak. Apakah kepada semua orang Kristen? Tidak. Jawabannya pun juga tidak. Mengapa saya berkata seperti itu, saudara? Ada banyak orang Kristen, tapi dia bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan pasti dia Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu dia anak Tuhan. Sekalipun namanya, apa namanya ya? Lydia, Maria, apalagi ya? Pokoknya nama-nama Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, namanya seperti itu. Apakah dia itu sudah menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan? Namanya seperti itu tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Apakah itu sudah dinamakan Kristen? Saudara yang berkasih di dalam Tuhan. Jadi tidak semua orang Kristen janji Tuhan itu diberikan. Loh, kalau begitu kepada siapa janji itu diberikan? Saudara, kita tahu Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun kita. Allah kita berkuasa atas segala sesuatu. Allah kita adalah berdaulat atas kehendaknya. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Tuhan, aku sebagai anak Tuhan, aku sebagai orang Kristen, Tuhan perbuatkanlah aku seperti ini Tuhan. Tidak bisa. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil dalam segala keputusannya. Kalau Allah sudah memutuskan kita A, Allah telah memutuskan kita B, C, D, tidak bisa kita ubah. Itu adalah satu ketetapan Allah. Tuhan, janganlah Tuhan, jangan saya diberikan keputusan yang A Tuhan, saya minta yang C saja Tuhan. Itu atas kedaulatan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sesungguhnya saudara, semua janji-janji Tuhan itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada yang ya, ada yang tidak. Ada yang hanya sebagai Kristen apa? Kristen tanpa pertobatan, singkatannya apa saudara? KTP. Kristen tanpa pertobatan. Hanya Kristen KTP. Saudara kasih. Jadi janji Tuhan itu adalah kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang orang yang percaya yang bagaimana? Ini sekarang saudara. Orang yang percaya yang bagaimana? Apakah saya masuk di dalamnya? Apakah saya masuk di dalam kriteria itu? Jawaban kembali ada pada pribadi saudara sendiri. Saudara, orang percaya yang bagaimana? Adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Itulah janji Tuhan yang akan Tuhan berikan. Ayat ini mari kita baca. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kita akan membuktikan bahwa benarkah janji Tuhan itu kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin saudara? Amin. Jadi ada malaikat-malaikat, ada pasukan-pasukan Tuhan. Dia berkemah, ada di sekeliling kita. Dia ada di depan kita, dia ada di belakang kita, dia ada di kanan
kiri kita. Ya, ada pujian, kiri kananku ada Tuhan. Terus apa? Sekelilingku ada Tuhan. Ya, itu saudara. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah. Ya, puji nama Tuhan, saudara, terima kasih. Ya, selain orang yang takut akan Tuhan, kira-kira ada apa lagi ya saudara ya? Satu lagi ayat yang akan saya berikan, Mazmur 145 ayat yang ke-20. Ya. Mazmur 145 ayat yang ke-20. Selain kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada siapa lagi ya? Mungkin saya masuk yang di sini. Saya mungkin masuk di sini loh. Tapi kalau dua-dua saya tidak masuk di situ, wah itu perlu dikoreksi, ya, perlu koreksi diri, ya, mengintrospeksi diri, ya saudara ya. Baik, Mazmur 145 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tuhan menjaga semua orang yang apa? Yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Orang fasik itu orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, itu orang fasik ya saudara ya. Tetapi Tuhan akan menjaga semua orang yang mengasihinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ataukah kita mengasihi Tuhan ya wis pokoknya sekedar aja lah? Tidak. Tuhan ingin supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena ini adalah masuk hukum yang terutama dan yang utama. Puji Tuhan, saudara, terima kasih. Ya. Nah, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita akan melihat predikat pribadi kita. Ya, kita nggak usah lihat orang lain. Kamu tidak mengasihi Tuhan ya, makanya kamu begini. Kamu tidak mengasihi Tuhan ya, makanya kamu jadi begitu. Tidak usah begitu saudara. Tapi marilah kita mengkoreksi diri kita. Sudahkah kita ingin mengasihi Tuhan? Benar-benar kita mengasihi Tuhan? Saudara, seberapa jauhnya, seberapa dalamnya kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu, kalau kita mengatakan saya ini orang yang mengasihi Tuhan, ayo kita buktikan, kita tunjukkan kalau kita ingin mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan, dia akan menurut segala perintah-perintah Tuhan. Itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dia akan melakukan perintahnya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang terakhir, saudara, saya tadi bilang yang terakhir, masih ada satu ayat lagi, Bapak, masih ada satu. 1 Samuel 2 ayat yang ke-9. Nah, ini penting juga. Mungkin saudara ada 3 ayat ya saudara. Apakah kita masuk yang di sini? Saya takut akan Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Nah, sekarang ini yang ketiga. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-9. Baik, saya akan bacakan. Demikian, saudara. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Kalau tadi orang yang mengasihi, kita yang mengasihi Tuhan. Tapi sekarang kita lihat langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Berarti dari pihak Tuhan yang mengasihi kita. Yang dikasihinya di apa saudara? Dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Sekali lagi saya ulangi, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Siapa orang yang dikasihinya saudara? Apakah saudara berkata, saya? Mari saudara, dengan iman kita harus memperkatakan hal-hal yang positif. Siapa orang yang dikasihinya? Saya Tuhan. Tetapi apabila berperkataan satu pertanyaan kalimatnya, siapa yang sudah mengasihi Tuhan? Jawaban ada pribadi saudara. Tetapi siapa yang dikasihinya? Saya. Ya, puji nama Tuhan. Yang dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Setiap kita melangkah,
ada. Tuhan katakan, aku akan melindungi, menjaga, memelihara, melindungi, memberkati. Itulah paket-paket berkat Tuhan buat kita. Saudara kekasih, kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan pun mengasihi kita. Ya, menjadi nyata dalam hidup kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu adalah wujud takut akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus wujudkan. Saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Wujudnya adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, saat-saat ini adalah waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita minta Roh Kudus untuk selalu memegang tangan kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita, karena kita tahu Allah El Shaddai, Allah Immanuel. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang barisan musik. Sekalipun badai terjadi, Tuhan, situasi kondisi yang sekarang ini, Tuhan sepertinya membuat kita menjadi lemah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan itu kepada kita, sehingga kita tidak takut. Kita tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertindak dalam kehidupan kita. Engkau akan menjaga, Engkau akan memelihara, Engkau akan melindungi, Engkau akan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu boleh memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Di dalam